Hai Sobat Plays, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Pada video kali ini, Periplex akan membahas sebuah film superhero bergenre thriller, Kraven the Hunter. Seorang antihero yang disebut adalah musuh dari Spider-Man, versi komik maupun animasi. Yang dimana dia hadir karena terkena darah singa mistis yang memasuki tubuhnya. Sehingga tujuannya adalah membantai siapapun yang ingin merusak teritorialnya. Bagaimana kebrutalan Kraven ini terjadi? Bersiaplah, karena ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena durasi filmnya sendiri lebih dari 2 jam. Dan ini dia alur ceritanya. Pada awal film terlihat para narapidana yang berada di negara Rusia. Di antara para tahanan itu ada seorang pria bernama Kraven yang akan berbagi tempat tidur dengan Mas Jangkung. Pada aktivitasnya di penjara, Kraven kadang diganggu oleh tahanan lain, namun dia bisa membalikan keadaan. Karena kejadian itu, Kraven dipanggil oleh kepala gangster Rusia bernama Chorny. Kraven yang tak takut lantas mengentaskan misi utamanya yang memang untuk membunuh si Chorny ini, guys. Setelah melakukan hal tersebut, Kraven pun kabur dari penjara itu. Nah, dan rupanya di luar penjara, Kraven sudah ditunggu dan mendapat jemputan untuk menaiki pesawat terbang. How it always goes. Film kemudian mundur 16 tahun sebelum kejadian tadi. Di kota New York terlihat adik kakak bernama Dmitri dan Sergei, yang kemudian dijemput oleh ayahnya yang bernama Nikolai. Nikolai juga bilang kalau ibu atau istrinya itu sudah meninggal. Yes. Nothing will change for you. It was her choice. Untuk itu, Nikolai mengajak kedua anaknya untuk pergi berburu di negara Tanzania. We go to hunt. There'll be no... Berpindah di Tanzania, terlihat seorang gadis bernama Calypso dan neneknya. Careful with the future. in the right. Neneknya pun memberi Calypso sebuah ramuan mistis yang dia buat sebagai jaga-jaga jika Calypso terjadi sesuatu. Time is coming soon. He opens the gate to the other side. A potion. The formula has been... The third... Kembali pada Nikolai dan yang lainnya, yang terlihat dia berhasil menembak seekor rusa, yang kemudian memberitahu Sergei sang kakak untuk menjadi berani. That is dreaded. Pada malam hari, Nikolai juga memberitahu rekan-rekannya bahwa rencananya adalah untuk memburu seekor singa bernama Zar, yang sudah menewaskan 30 orang per bulannya. There have been legends of the one who can't be killed. I have seen his work. He carries no blame for his... Berlanjut di esok hari, kita juga mengetahui fakta kalau si Nikolai ini juga seorang gangster. Here and there. One thing that you should know about me,
teaching my sons the joy of stalking. Berpindah pada Sergei dan Dmitri yang tiba-tiba mereka didekati oleh Singazar. Singa itu kemudian menyerang Sergei dan membawanya pergi. Berpindah pada Calypso yang sedang bersama orang tuanya sambil melihat sebuah kartu singa. Calypso, look! Dia kemudian turun dari mobil dan menemukan Sergei yang diserang Singazar. Darah Singazar yang menetes kemudian menyatu dengan lukanya Sergei. Setelah Singazar itu meninggalkan Sergei, Calypso pun mendekati Sergei sembari memberi ramuan mistis dari neneknya itu. Singkat cerita, Sergei berhasil dibawa ke rumah sakit dengan keadaan sadar kembali. I don't understand. That makes it. Dmitri dan Nikolai juga datang untuk menjemput Sergei. He needs to stay here and. I'm here to take him home. Berpindah di rumah Sergei yang berada di negara Inggris. Dia kemudian dipanggil oleh ayahnya. Are you weak like your mother? Crazy? Got your brother killed. Ayahnya juga ternyata sudah memenggal kepala Singazar dan dijadikan hiasan olehnya. Business, yes. You never have to be afraid again. Temperamen Sergei kemudian naik karena tindakan ayahnya itu. He should have killed you! Sergei kemudian berniat pergi dari rumahnya. Di sana juga Sergei sempat menemukan kartu singa dan ramuan mistis milik Calypso. Sergei kemudian pamit pada adiknya Dmitri. Happened to me. What are you talking about? I won't be gone forever. Sergei kemudian pergi menuju tempat savana di Siberia. Di sana, Sergei juga hampir terinjak oleh ribuan kerbau yang bermigrasi. Nah, si Sergei ini rupanya akan tinggal di perkemahan yang dulu pernah dibuat almarhum ibunya, yang bisa membuatnya tenang. Aku pulang, aku pulang, aku pulang. Di tempat itu, Sergei kemudian suka melakukan perburuan karena efek obat mistis dan darah Singazar di tubuhnya. Tiba-tiba, Sergei melihat dua orang pemburu yang membunuh para kerbau di sana untuk mengambil tanduknya. Karena itu, Sergei pun marah dan membunuh kedua pemburu tersebut. Oke, film pun berlanjut lagi di masa sekarang saat tadi Craven alias Sergei sudah dewasa. Yang kemudian dia turun dari pesawat. Craven juga kadang berkabar dengan adiknya Dmitri dan kembali pada rumah kemahnya. Kidding, it's your brother. I texted you. Pada suatu waktu, Craven akan menghentikan para pemburu tanduk kerbau dengan menghadang mobil mereka. Craven pun kesal dengan perbuatan mereka yang membuatnya harus membunuh beberapa pasukan itu. Craven juga menyusul kantor para pemburu itu, yang kemudian Craven menghabisi orang-orang yang bersangkutan. The men in that book, they're the ones who Found you. Berpindah pada Calypso yang sekarang juga sudah dewasa. Terlihat dia sedang mendatangi pemakaman neneknya yang sudah meninggal.
for justice this city has ever known. Pada saat itu, Kraven mengenali Calypso dan mengembalikan kartu singanya itu. See, I didn't know her at all. What would you say? Hunting. You know, so why'd you give it to me? Yes, you were. I was. Mereka kemudian mengobrol. Calypso sekarang bekerja sebagai pengacara. Got what he deserved. Look, I've been trying. Kraven juga memberitahu Calypso kalau dirinya berencana memusnahkan semua mafia, termasuk para pemburu liar. Some days I'm not so sure. My brother does. They're dead now. Then I guess I'll just have. So you're the hunter. Kraven. Scene berpindah pada orang baru bernama Rhino dan asistennya. Asistennya bilang kalau Chorny, kepala gangster Rusia, sudah mati. Karena hal itu, Rhino ingin mengambil harta transaksinya. Do you think this made me beg? Faster than a cheetah. Rhino kemudian bertemu dengan anak buahnya Nikolai agar memberitahu kode transaksi itu. Control of his asset transactions. One of you. Namun tentu saja mereka pun menolak dan malah menembak Rhino. His bicep. Bukannya mati, Rhino justru bangkit lagi akibat kekuatan kulitnya yang bisa menebal, sehingga membuat salah satu anak buah Nikolai itu berpihak pada Rhino. One more time. Which one? We have a winner. Berpindah pada suatu bar, terlihat Dmitri yang sekarang berprofesi sebagai penyanyi. Di sana juga ada Nikolai dan anak buahnya yang tadi bertemu dengan Rhino, guys. For me, he knows I like Tony Bennett. My son Dmitri. Nah, untungnya Nikolai tahu kalau anak buahnya sudah berkhianat. Lantas terjadilah adu tembak. Chorny. Nikolai yang selamat lantas memarahi Dmitri karena tadi dia hanya diam saja. Fight me! My club. Berpindah lagi pada Rhino. Di sana asistennya memberi Rhino rekaman CCTV dan memperlihatkan Kraven yang beridentitas anaknya Nikolai. Dengan begitu, Rhino pun mengutus pembunuh bayaran. Put the foreigner on this. Here's a bit, but what is this, Kraven? Beralih lagi pada pembunuh bayaran Rhino bernama The Forager. Agar mudah kita sebut Foreg saja ya. Nah, dia ini mempunyai kekuatan manipulasi orang dengan teknik hipnotisnya. Kembali pada Kraven yang sedang mendatangi seseorang di apartemen. Rupanya orang yang dia datangi adalah adiknya sendiri, yaitu Dmitri. Karena tahu hari ini Dmitri sedang berulang tahun. I love you, man. Dmitri kemudian mengajak Sergei alias Kraven pada suatu bar. I hate what people do, but I don't hate people. So what good is his respect? You act like you don't care what he thinks. Tak disangka, ternyata Nikolai juga hadir sehingga reuni keluarga terjadi lagi. I just Movia. Наши здоровья. Люди Кривиновs. Por ferment. Keesokan harinya, Kraven akan kembali lagi menemui Dmitri. Work. Terkejutnya dia kalau Dmitri sudah diculik oleh orang misterius. Please, let go. Kraven pun mengejar mobil penculik itu untuk mendapatkan adiknya kembali. Get the fuck out of the way! It's bullet.
bulletproof idiot, isn't it? Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, Craven harus pasrah kehilangan adiknya itu. Craven kemudian menemui Calypso di kantornya untuk meminta bantuan agar melacak penculik adiknya. What you do? Should have been there for him. There was some screaming involved. So you saw them? There's just one guy. National. Find him. Craven juga kembali ke rumah untuk menemui Nikolai. How much do they want? My list of enemies is long. Ayahnya juga bilang kalau penculik itu meminta tebusan uang $20 juta atau sekitar 320 miliar lebih. The moment he was taken, my hands, I did not abet drug dealer. Calypso kemudian mengetahui penculik Dmitri yang ternyata anak buahnya Rhino. Craven kemudian datang pada lokasi adiknya berada secara sembunyi-sembunyi. Namun akhirnya Craven ketahuan juga dan melawan semua orang di sana yang membuatnya harus terjatuh dari bangunan tersebut. Di sana juga ada Foreg yang mencari Craven. Seeing you. Beralih pada Rhino yang membawa Dmitri. Di situ Rhino juga bilang kalau tadinya dia juga orang lemah seperti Dmitri. Namun dia menemui ahli kimia di New York yang bisa mengubah dirinya menjadi Rhino yang bisa kuat seperti sekarang. Sergei? Both of you went in. Didn't. Craven had a list. I believe that's what he calls himself now. Namun, Rhino harus terus memasukkan cairan khusus pada tubuhnya sebagai suplai kekuatannya itu. I call this Sir Miles Warren. He was. Berpindah pada Craven yang didatangi Calypso di wilayahnya. Craven juga sempat diserang oleh seekor macan putih. Balik lagi pada Rhino yang didatangi Foreg. Nah, si Foreg juga bilang tuh kalau tempat Craven ada di Siberia. He taught me everything I know. He's like a Eastern Siberian rosary piece. A rare. Kembali pada Craven dan Calypso yang berada di rumah kubahnya. Was in here for years. Funny like that. What are you trying? Would a Oh, careful with that. Rhino kemudian datang ke lokasi Craven bersama Foreg. Rhino kemudian menelpon Craven agar dirinya keluar dari persembunyiannya dengan mengancam keselamatan Dmitri. Bring me his body. Two choices. I know you hate your father as much. Craven pun bersiap untuk melawan mereka. Kebrutalan Craven pun terlihat dengan membunuh para anak buahnya Rhino. Namun, Craven bisa dipojokkan oleh Foreg dengan manipulasi hipnotisnya.
One. You give him, you'll begin to lose all motor functions. Di saat Foreg akan membunuh Kraven, Calypso pun datang dengan menembak Foreg. Calypso pun langsung memberi ramuan mistis yang tersisa pada Kraven. Rhino dan pasukannya itu tiba-tiba diserang kawanan kerbau yang menabrak mobilnya. Rhino yang sudah berubah sepenuhnya lantas bertarung dengan Kraven. Kraven juga kesulitan karena tubuh Rhino yang keras itu. Namun Kraven mengetahui celah pada lubang tubuhnya, sehingga Rhino pun bisa dikalahkan. Always right in front of him. Yo, me, how did you get it? Kravenov. Setelah kejadian itu, Kraven menemui Nikolai, ayahnya. Rupanya Kraven tahu kalau rekaman CCTV yang ada pada Rhino adalah perbuatannya. So I sent him after the beauty of the trap I set. Comes of his own son. An assassin. Karena hal itu, Kraven membiarkan Nikolai mati diserang beruang. Forget about the past. Oh, not so. I could have come for you. Waktu berlalu 1 tahun kemudian. Nah, di sini ada 2 hal penting yang harus kalian tahu. Karena ini bisa jadi acuan sebagai sequel keduanya nanti, guys. Yang pertama, Dmitri rupanya menjalani operasi yang sama pada ahli kimia di tempat Rhino. Yang sekarang kekuatan Dmitri menjadi bunglon alias kameleon yang bisa merubah bentuk sesuai keinginannya. Hal yang kedua adalah saat Kraven kembali ke rumahnya dan mendapat hadiah dari almarhum ayahnya. Kalau kepala Singazar sudah dia jadikan rompi yang menjadi ciri khas Kraven the Hunter. Sehingga film pun berakhir. The Great. Nah, itu dia guys, alur dari film Kraven the Hunter. So, apakah Kraven nantinya akan bertemu Spider-Man? Ataukah Dmitri adiknya akan menjadi villain baru? Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Perry Plays pamit. Wassalam.